Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana. وبصبر نجاة وغفرانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita masih diperkenankan untuk bisa hadir di sini. Masih bisa berkumpul pada subuh hari ini untuk kemudian melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjut dengan kewajiban yang lain, yaitu menuntut ilmu. Nah, kita lanjut tentang ghasab. Ghasab sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan lalu, menguasai hak orang lain, mengambil harta milik orang lain dengan cara paksa. Ini disebut ghasab. Nabi SAW ribuan tahun yang lalu di dalam khutbah wada, beliau memperingati manusia akan perkara ini. Waalaikumsalam. Jazakallah. Bahwa ada 3 hal yang tidak boleh kemudian dilanggar. Harta, darah, kehormatan. Makanya kemudian kita dilarang untuk melanggar hak orang lain, menumpahkan darah orang lain, atau merusak kehormatan orang lain. Nah, ada dalam beberapa riwayat hadis, termasuk yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bapak Ibu sering dengar kata Abu Hurairah, nama Abu Hurairah ya? Sering. Abu Hurairah ini ahlu suffah. Ahlu suffah. Orang tuh yang tinggalnya tuh di masjid. Tidurnya di masjid, semuanya di masjid. Jadi kerjaannya tuh ibadah, nuntut ilmu, zikir, sudah. Itu saja. Ya. Karena nanti ahlu suffah ini, mereka terus berinteraksi dengan Nabi. Makanya Abu Hurairah ini meriwayatkan 5.373 hadis. Karena ketemu langsung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu suffah. Suffah itu artinya jadi dulu tuh Masjid Nabawi kiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Turun ayat pindah ke Masjidil Haram. Akhirnya yang dulu menjadi kiblat di Baitul Maqdis, dia jadi bagian belakang masjid. Karena dipindahkan, maka Nabi perintahkan bangun, bikin atap. Cuman ada atap tapi nggak ada tembok, Pak. Nah, itu para kaum muslimin yang hijrah ke Madinah itu rata-rata tinggal di situ semua. Makannya semuanya itu ditanggung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk Abu Hurairah tuh hidupnya di masjid sudah. Jadi memang fokus akhirat sudah. Ya. Maka kita lanjut. Ghasab itu nguasain hak orang lain. Dan ini adalah sesuatu yang Nabi peringatkan sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu kebatilan ini dilarang di dalam Islam, baik sesama muslim maupun kepada non-muslim. Tuh.
Ya. Kita dilarang untuk melanggar hak mereka. Kenapa? Karena hak milik dalam Islam diakui. Dalam Islam hak milik diakui. Ya, makanya dalam sejarah Bapak Ibu, Romawi itu, ya, Persia, kalau mereka menaklukkan satu wilayah, maka seluruh harta yang kemudian ada di wilayah tersebut, bahkan tanahnya, itu jadi hak milik dari Romawi dan Persia. Tapi Islam enggak. Daerah taklukan itu, tanahnya tetap jadi milik pemilik aslinya. Itu tidak diambil. Tapi dia wajib bayar namanya kharaj. Ya. Kharaj. Kharaj ini dia harus bayar per tahun kepada kaum muslimin. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, hak milik itu diakui dalam Islam, nggak boleh dilanggar. Ya. Maka ghasab ini dalam Islam hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, kita lihat. Annal amwalul lati ghasabat. Harta yang dighasab, maksudnya tuh kita ambil harta orang lain dengan cara yang kemudian batil, ya. Maka kemudian dia harus mengembalikan. Ya, kata madhab Hambali, dia kembalikan, walaupun dia rugi berkali-kali lipat, harus dikembalikan. Contoh, di sini dikatakan, dia ghasab besi, dia ambil besi orang lain dengan cara paksa, atau dia ambil dengan cara batil. Ya. Dia curi misalnya, ya. Kemudian dia bangun rumah. Dia bangun rumah. Ya. Aturan yang berlaku di dalam fikih dikatakan dia wajib membongkar semua rumah tersebut. Besi-besinya yang dia ghasab, dia kembalikan. Tuh. Walaupun dia rugi berkali lipat. Kenapa? Karena harus bongkar rumah, Pak. Besi-besinya yang dia ghasab harus kemudian dikembalikan. Ya, dia nggak ada hak sama sekali. Ya. Nah, pendapat kedua mengatakan, al-qawlu tsani, apabila dia mengghasab beton, ya, misalnya beton dia ghasab, dia ambil, dia curi, dia bangun untuk pondasi bangunan, maka dia tidak wajib merobohkan bangunan. Dia hanya mengganti beton yang dia ghasab. Ya. Kalau pandangan pertama, bongkar, Pak. Ya, misalnya besi. Tapi kalau misalnya yang dia ghasab ini beton, maka dia nggak harus bongkar, dia hanya ganti sebesar apa yang kemudian dia ambil. Tuh. Jadi itu bahkan pandangan-pandangan ulama ini, mereka mencoba kemudian menyelesaikan permasalahan ini. Ya, kenapa? Karena mengghasab sesuatu itu perbuatan yang melanggar, haram hukumnya. Ya. Kemudian yang ketiga dikatakan, yajibu alal ghasib. Ghasib ini orang yang mengghasab, dia yang mencuri barang. Ya. Dia wajib mengembalikan, ya, semua barang yang kemudian dia ghasab. Ini wajib dikembalikan. Ya. Makanya dulu itu ya, ada kisah yang Nabi sampaikan. Padahal kalau kita lihat dalam hadis ini itu belum sampai ghasab. Belum sampai titik itu. Ya, tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya, Bapak Ibu pernah baca riwayat hadis ini? 3 orang terjebak di dalam gua. Karena ada batu yang menutupi mulut gua tersebut. Pada saat itu, mereka bertiga ini secara keselamatannya itu udah nggak ada harapan. Masing-masing berdoa menggunakan amal soleh yang pernah dia lakukan, ya, tanpa ada seorang pun yang tahu. Kan yang satu tuh kan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu saya punya pegawai, ya. Tiba saat digaji, dia menghilang. Ya. Gajinya ini
Karena orangnya nggak ada, ya uang gajinya ini akhirnya saya belikan ternak. Ternyata dari ternak yang saya beli dari gaji pegawai saya yang menghilang ini, itu jadi banyak. Akhirnya saya sukses, ya Allah. Ratusan ekor ternak itu berkembang biak dari uang hasil gajinya pegawainya ini yang menghilang, saya belikan. Tiba-tiba dia datang. Dia minta mana gajiku. Bertahun-tahun dia datang, dia minta mana gajiku. Saya bilang kepada dia, ini semuanya gajimu. Dia ambil semuanya tanpa dia sisakan sedikit pun untukku. Aku ikhlas karena engkau, ya Allah. Itu batu keangkat, Pak. Ya. Maka Bapak Ibu harus punya amal soleh yang dilakukan rahasia. Ya, rahasia. Jangan ada satupun yang tahu. Suatu saat Bapak Ibu ada dalam kondisi darurat, boleh kita bertawassul dengan amal soleh ini. Berdasarkan apa yang kemudian Nabi ceritakan. Ya. Harus ada. Bapak Ibu punya amal soleh rahasia? Ada? Insya Allah ada, ya. Ada insya Allah. Jangan cerita, bahkan kepada istri pun jangan cerita. Jangan cerita. Ya kan? Pernah ada suatu ketika jamaahnya ini sudah selesai kan? Udah selesai kajian, beliau samperin, "Ustadz, saya mau nanya, kenapa Pak? Saya tuh menikah lagi," kata. "Oh, terus saya tuh mengangkat harkat martabat wanita ini. Apakah itu termasuk amal soleh, Ustaz?" Karena jadi ingin dihubungkan dengan ini ya, amal soleh yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Yang tidak ada seorang pun tahu. Ana bilang, wah antum cari pembenaran ini. Ana nggak berani bilang itu amal soleh yang dilakukan rahasia. Artinya dia tuh padahal tidak sampai gosip, Pak. Karena kan gaji pegawainya ini tidak dia rampas. Tapi dia hanya pakai buat beli karena dia nggak muncul. Sebagaimana Anas bin Malik jual beli budak. Jadi dia beli itu buat dibebasin. Sudah sepakat harga, budaknya diserahin, dia masuk ambil uang, keluar, penjualnya tuh hilang. Selama 3 tahun, ditunggu sama Anas bin Malik. Ibnu Mas'ud. Gak datang-datang. Karena takut masuk kategori gosip. Ini padahal kan bukan sesuatu yang disengaja, bukan? Orangnya, penjualnya gak datang. Hilang. Takut gosip, akhirnya dia sedekahin itu. Setelah 3 tahun, Pak, ditunggu 3 tahun. Ini kalau kita zaman sekarang, antum gak muncul 3 hari angus. Ini 3 tahun, Pak. Jadi betul-betul amanahnya dalam muamalah itu luar biasa memang. Sama kayak Zubair bin Awam. Dia wasiat kepada anaknya, Abdullah ya. Kalau saya wafat, tolong tanya kepada semua orang yang pernah berhutang, saya berhutang kepada mereka, sampaikan bayar. Itu Pak, 4 tahun, setiap musim haji anaknya ini naik di atas Bukit Safa. Teriak, barang siapa punya hutang kepada Zubair bin Awam, silahkan sampaikan kepada saya. Nah, ini terjadi pada zaman memang semua orang amanah. Jadi kalau memang dia nggak pernah punya hutang, ya dia diam aja, Pak. Zaman sekarang, wah, bahaya ini ya. Yang lagi nggak punya duit, wah boleh juga nih. Afwan, ayah antum berhutang kan? Bisa jadi bohong-bohongan ya kan? Zaman dulu tuh Masya Allah Pak, ya, amanah.
Jadi dua-duanya tuh semua amanah. Jadi zaman dulu itu hutang piutang nggak pakai saksi, ditanya siapa saksimu, ketika dia bilang Allah, selesai Pak. Kenapa? Karena orang tuh zaman dulu kalau sudah bersumpah atas nama Allah, itu sudah, mereka tuh sudah yakin, nggak mendesak, udah selesai sudah. Zaman sekarang Pak, Hatta disumpah pakai Quran. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ghasab ini, jika ghasab kambing, kambingnya beranak, maka kambing dan anaknya wajib dikembalikan. Kambing dan anaknya wajib dikembalikan. Harus dikembalikan. Tapi kemudian ada pandangannya Imam Syafi'i sama Ibnul Qayyim. Kalau ini kan kambing beranak, kambingnya dia curi, anaknya melahirkan, maka kembalikan sama anak-anaknya, balikin semua. Kalau kata Imam Syafi'i, kembalikan sesuatu yang diambil dengan cara zalim, kembalikan semua. Tapi ada pandangan lain yang mengatakan pertambahan. Misalnya hartanya ini bertambah, maka nanti dibagi dua. Dibagi dua. Misalnya, antum dulu mengghasab harta orang lain sebanyak 100 juta. Kemudian harta ini bertambah Bapak Ibu. Maksudnya dari 100 juta yang diambil, dia jadi 1 miliar. Ini kalau pakai pandangan Imam Syafi'i, 1 miliarnya kembalikan. Tapi kalau kata Ibnul Qayyim, hasil dari pertambahannya ini bagi dua. Berarti, kalau menurut Ibnul Qayyim, dia mengembalikan berapa? 100 juta, 900 bagi 2, 4,5. Berarti 5,5 yang dia kembalikan. Tentu mau pandangan yang mana? Imam Syafi'i apa Ibnul Qayyim? Tergantung Ustaz. Kalau ana yang dizalimi, ana pandangan Imam Syafi'i. Karena dapat seluruhnya dikembalikan. Nah, jadi kalau kambingnya beranak, silahkan dikembalikan dengan anak-anaknya sekaligus. Ini kalau misalnya hartanya bertambah, Pak. Gimana kalau hartanya berkurang? Yang dia ghasab ini berkurang. Maka kalau berkurang, dikatakan di sini, wajib menanggung pengurangan harta tersebut. Wajib dia tanggung. Wajib dia kembalikan. Contoh Pak, dia pernah merampas harta saudaranya. Taruhlah misalnya dia ambil sebuah motor dari tangan saudaranya, dia curi. Akhirnya dia mau bertobat. Dia kembalikan 10 tahun kemudian. Kira-kira Pak, ini motor berkurang nilainya atau bertambah? Berkurang. Maka pengurangan dari harta tersebut wajib diganti. Wajib diganti. Itu sebisa mungkin tuh nggak ada sedikit pun kezaliman yang muncul. Karena lagi-lagi Bapak Ibu, kezaliman ini akan datang dalam bentuk kegelapan pada hari kiamat. Hati-hati. Ada orang tuh dibangkitkan tuh gelap dunia ini bagi dia. Kenapa? Karena dia menzolimi orang lain. Dan kezoliman ini belum diselesaikan, maka dia datang dalam bentuk kegelapan. Dan kezaliman yang paling kemudian tidak disukai di dalam Islam namanya al-baghyu. Apa itu? Menyakiti hati istri. Tuh. Ya.
Makanya bapak-bapak berhati-hatilah dalam hubungan dengan istri. Masya Allah. Karena betul-betul diatur di dalam Islam ya tentang hak dan kewajiban kita semua. Nah, jadi kalau misalnya terjadi pengurangan, maka wajib dia ganti. Bahkan dikatakan di sini ya, idza ghasabil ard. Nah, ini yang banyak terjadi nih. Ghasab tanah. Mengambil tanah orang lain. Dia bangun properti di atasnya, dia bangun rumah di atasnya, dia tanam pohon di atas tanah yang dia rampas. Maka konsekuensi yang muncul, karena di sini dia ghasab, yang dia ambil adalah tanah. Pertama, kalau dia tanam pohon, cabut pohonnya dari situ. Cabut pohonnya dari situ. Kalau dia bangun bangunan, bongkar bangunannya dari situ. Kemudian apa? Dia harus mengganti jika ada kerusakan, ada pokoknya kekurangan nilai di situ harus dia ganti. Kemudian dia diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah. Ini masalahnya dua itu. Masalah dengan makhluk, masalah dengan Khaliq. Kalau kita bermasalah misalnya dengan Allah, bertaubat, selesai urusan. Allah ampuni. Ini yang bahayanya kalau punya masalah dengan makhluk yang lain. Misalnya dengan manusia. Ini tidak sempurna taubat kita ketika kita hanya bertaubat kepada Allah. Makanya setelah dia dicabut pohonnya, diratakan bangunannya, dia minta maaf kepada orang yang dia rampas tanahnya, habis itu dia wajib bertaubat. Bayangkan. Dia wajib bertaubat. Bahaya. Kalau dia nggak bertaubat kepada sesama manusia sudah beres. Tapi kepada Allah belum beres. Maka berhati-hatilah terhadap dosa-dosa yang berhubungan dengan hak orang lain. Termasuk zakat. Ustaz, saya bertahun-tahun nggak bayar zakat. Saya sengaja nggak bayar. Berarti antum berdosa kepada punya masalah yang belum selesai kepada Khaliq, kepada Allah dan kepada manusia. Berarti ada dua di sini. Antum tobat kepada Allah selesai, tapi antum masih punya kewajiban untuk memberi kepada yang mustahil. Makanya kalau dosa kita ini berhubungan dengan yang lain, itu kesempurnaan taubatnya harus kemudian berhubungan dengan dua. Maka tadi apa? Dia harus meratakan, dia harus mencabut pohon, dia harus mengganti. Jika misalnya ada kerugian di situ, dia bertaubat kepada Allah. Dan ada pandangan di sini dikatakan alaihi ijarah. Dia harus bayar uang sewa kepada orang yang diambil tanahnya. Tuh, bayangkan sampai segitunya. Kenapa? Karena kan dia rampas nih tanah, bertahun-tahun dia pakai. Otomatis kan yang punya tanah ini, dia nggak bisa mengambil manfaat dari tanah itu, dan selama bertahun-tahun itu, dialah yang merasakan manfaat. Maka dikatakan ulama, alaihil ijarah, dia harus bayar sewa. Dari bertahun-tahun yang kemudian dia ambil tanah, dia ambil manfaat dari tanah tersebut. Jadi kalau kita lihat syariat ini memang salah satu tujuannya Pak, hifzul mal, menjaga harta. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan merusak harta orang lain, mengambil hak milik orang lain, itu semuanya betul-betul diatur di dalam Islam. Karena tujuan syariat adalah menjaga harta, apalagi menjaga akal. Segala sesuatu yang merusak akal itu diharamkan. Menjaga agama, segala sesuatu yang kemudian berpotensi merusak agama itu semuanya diharamkan. Nah, kemudian saya minum dulu. Silahkan untuk sini ya buat minum, insyaallah.
urusan harta ini urusan yang cukup sensitif. Bahkan Nabi itu memperingatkan kita, nanti kalian akan bertemu atau akan ada dalam satu zaman manusia itu sudah gak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta. Mau halal, haram, semuanya ditabrak. Kan zaman sekarang banyak Pak, mafia tanah. Mafia tanah ini kan kalau dalam fikih itu dikatakan ghasibil ard, ya, perampas tanah. Sebenarnya jangan bilang mafia tanah itu terlalu lembut buat mereka. Bilang aja perampas hak tanah orang lain. Ini kadang ada hal-hal yang istilahnya tuh kayak dilembut-lembutkan zaman sekarang. Contoh itu apa? Yang laki-laki kayak perempuan itu apa namanya? LGBT ya. Terus ada lagi tuh satu apa? Transgender. Ya, transgender. Bilang aja bencong. Kayak dilembut-lembutkan gitu. Iya kan? Maka masalah harta ini Masya Allah, ini sangat kemudian diatur di dalam Islam. Karena potensi harta ini punya potensi yang kecenderungannya merusak. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian yang hadir di masjid, jadi orang yang kata Nabi atahallahu malan wa ilman, orang-orang yang Allah beri harta dan ilmu. Kalau harta dan ilmu dia bersatu itu terbaik. Amin ya Rabbal. Ya ada yang dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta, ini juga terbaik. Antum mau yang mana? Punya harta berilmu atau berilmu saja? Dua-duanya. Amin ya Rabbal alamin. Boleh. Yang penting ya. Karena harta itu kalau ada di tangan orang soleh itu sebaik-baik harta. Masya Allah. Ini yang Nabi bilang kepada Amr bin As, ya Amr ibnu As, harta terbaik adalah harta di tangan orang soleh. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu jadi orang soleh semua. Amin ya Rabbal. Jadi orang yang menggasap ini ya, itu kemudian dalam Islam diwajibkan untuk kemudian mempertanggungjawabkan apa yang dia gasap. Sebenarnya ini diatur di dunia agar jangan sampai ke bawah ke akhirat. Karena kalau sudah di akhirat, wah ini urusannya sudah beda. Ini udah lain urusannya. Ya, makanya tujuan syariat itu kan is'adun nas fi darain, agar manusia itu bahagia dunia dan akhirat. Antum diperintahkan kembalikan, selesaikan segala macam. Kadang-kadang kan, berat juga ini. Enggak berat. Sebelum antum nanti lebih berat di akhirat, diperintahkan selesaikan di sini. Karena kalau sudah di akhirat, wah, ini persengketaannya lebih berat daripada di dunia. Ini urusannya lebih berat dari di dunia. Di dunia ada hakim, di akhirat ada hakim yang lebih keras daripada hakim di dunia. Makanya diperintahkan betul agar kemudian kita menyelesaikan apa yang kita rampas, apa yang kita ambil, apa yang kita zalimi. Apalagi dalam urusan harta ya. Harta ini, Masya Allah, banyak orang kemudian bertikai gara-gara masalah harta. Persaudaraan jadi putus gara-gara masalah harta. Makanya Abdullah bin Umar itu bilang, dulu persaudaraan lebih penting dari dinar dan dirham. Tapi sekarang
dinar dan dirham lebih penting dari persaudaraan. Betul? Ya kan ada istilah teman-teman. Benar, tapi cuman dulu persaudaraan itu lebih penting dari harta sekali. Makanya dalam satu hadis Nabi Muhammad itu sampai bersumpah, Pak. Sampai beliau bersumpah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau antum bersumpah untuk menyampaikan sesuatu perkara, kira-kira penting nggak yang mau disampaikan? Penting? Nah, kita coba lihat An-Nahl ayat 68. Wa auha rabbuka ila nahl. Apa saja binatang yang Allah sebut dalam Al-Quran? An-Namal, semut. Apa lagi? Laba-laba. Apa lagi? Sapi, onta, ular, burung. Tapi yang kita sebut tadi apa? Lebah. Lebah. Bapak Ibu sering lihat lebah? Kalau ketemu lebah, apa yang dilakukan? Diusir, Ustaz. Ini bahaya ini kalau kena sengat bengkak juga. Dalam Al-Quran itu ada satu ayat namanya An-Nahl. Artinya tuh lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli. Ini menarik karena Allah firmankan, ini firman Al-Quran, ayat ini mengatakan, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersumpah ketika hendak menyampaikan satu perkara. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah katanya. Zat yang menggenggam jiwanya Muhammad. Ini berarti ada yang penting yang hendak disampaikan oleh Nabi di sini. Sampai harus bersumpah. Padahal Bapak Ibu, ini Nabi Muhammad kagak pakai sumpah pun orang percaya. Hatta beliau enggak sumpah pun musuhnya sekalipun percaya. Ini kalau kita Pak, kita ngomong musuh kita percaya enggak? Kagak udah. Jangan percaya sama dia. Mau kebenaran yang muncul pun kalau kedengaran sama musuh, ya. Mau kebaikan pun kedengaran sama orang yang gak suka sama kita itu kedengarannya itu keburukan. Tapi khusus Nabi Muhammad, musuhnya sekalipun tidak bisa memungkiri bahwa beliau ini al-amin, orang yang jujur. Makanya beliau bilang, demi Allah katanya, inna mathalul mu'minina kamathali nahlatin. Ya. Perumpamaan orang-orang mukmin itu seperti lebah. Ini menarik ini. Seperti lebah. Apa yang harus kita lakukan agar kita seperti lebah? Apa yang kemudian harus kita jalankan dalam hidup agar kita jadi orang-orang beriman? Dan Nabi kasih perumpamaan lebah. Satu Pak. Apa kata beliau? Lebah ini wawada'at tayyiban. Dia hinggap dengan satu tuh akalat tayyiban. Lebah itu makan dari yang baik. Orang gosop, dia makan dari yang baik? Enggak. Lebah mendatangi bunga, hanya bunga yang sudah mekar. Bunga yang belum mekar enggak akan dia datangi. Belum saatnya. Jelas ya? Kita manusia kadang-kadang gak sabar nunggu rezeki, dia gosap. Oke? Karena gak sabar nunggu. Akhirnya dia gosap. Lebah sekalipun gak akan pernah mendatangi bunga yang belum mekar. Bunga yang sudah layu tidak akan didatangi oleh seekor lebah. Masya Allah. Dua,
Lebah itu kata Nabi wa wada'at tayyiban. Dia hinggap dengan cara yang baik. Bapak Ibu pernah nggak lihat lebah mendatangi bunga? Bagaimana caranya? Apakah dia duduk di atas bunga? Enggak. Dia mendatangi bunga sambil terbang. Dia sambil terbang. Makanya kata Nabi wa wada'at tayyiban. Dia tuh mendatangi bunga sambil mengepakkan sayap kan? Makanya kan bunyi dia. Kenapa? Karena tuh dia hinggap, tidak duduk di atas bunga. Kenapa? Kalau dia duduk di atas bunga, bunganya patah. Jadi dia tidak merusak bunga. Masya Allah. Lihat Pak. Kita kadang dalam muamalah kita dengan orang lain, kita gagal menjadi seperti seekor lebah. Kadang-kadang kita menyakiti, kita curang, kita zalim, kita gosip orang yang menjadi rekan transaksi. Betul? Maka kita kalah dari seekor lebah. Lebah memberi dari yang baik. Ini menarik Bapak Ibu. Lebah itu kalau dia datangi bunga, yang dia ambil apa? Sarinya, nektarnya ya. Tapi yang dia kasih apa? Serbuk sari. Yang dia ambil dengan yang dia kasih, banyakan yang dia kasih. Jadi lebah itu memberi lebih banyak dari apa yang dia ambil. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti ini? Memberi lebih banyak daripada yang kita ambil? Ini kira-kira dari 1, 2, 3. Antum ada di posisi nomor berapa? Posisi nomor berapa? Jadi lebah ini boro-boro gosip Pak. Yang dia kasih lebih banyak daripada yang dia ambil. Ini orang gosip boro-boro dia beri, dia ambil semuanya. Maka kita kalah dari seekor lebah. Lebah itu kalau dia lewat ada bunga yang sudah diserbuki oleh lebah yang lain, dia kagak singgah lagi. Kagak digangguin tuh. Karena dia tahu kalau 2 ekor lebah menyerbuki bunga yang sama, bunganya layu. Maka dia lewat tanpa kemudian merusak. Kira-kira Pak, kita kayak gitu? Lihat saudara lagi bagus-bagusnya usahanya, kira-kira dia ganggu, dia rusak, atau dia bantuin? Di Yaman itu, misalnya ada 2 orang punya toko bersebelahan. Kemudian yang toko sebelah ini, dia izin pulang atau dia mau keluar ada hajat. Nih dia titipin tokonya kepada temannya. Itu nanti kalau datang pembeli, dia arahkan untuk beli di mana? Di toko temannya. Beli saja di sebelah, kebetulan saya dititipin. Kasihan, orangnya lagi keluar, tokonya kosong. Allah. Dahsyat. Makanya Nabi itu sumpah demi Allah. Perumpamaan orang-orang beriman itu kayak lebah. Makanya kita kayak begini nggak kira-kira? 1, makan dari yang baik. 2, memberi yang baik. Hinggap dengan cara yang baik. Lebah ini Pak, dia kan punya cara menunjukkan kepada lebah yang lain. Dia kan tinggalnya ini apa Pak? Bahkan dalam An-Nahl 69 itu, lebah ini, 68 ya, diperintahkan membuat rumahnya di pepohonan, di pegunungan, di rumah-rumah yang dibuat oleh manusia. Nah, lebah ini kan tinggalnya nggak sendiri Pak, koloni dia. Bersama ya, lebah yang lain. Lebah ini kan punya cara untuk menunjukkan letak koordinat bunga kepada lebah yang lain. Subhanallah. Jadi misalnya dia pulang ke sarang, dia punya
cara untuk nunjukin titik koordinat. Nih seakan-akan dia bilang, saya baru dapat rezeki nih di daerah sini. Di sini tempatnya, ayo kamu ke sana. Masya Allah, kita kayak gitu nggak Pak? Kayak gitu? Ditanya, beli di mana? Udah rahasia katanya. Antum beli di mana nih? Jangan kasih tahu. Antum jangan kasih tahu semua, nanti dia tahu tempatnya. Dia beli nanti, rugi kita nanti. Begitu kan? Kita kalah dari seekor lebah, Pak. Lebah nunjukin, kita kagak ditunjukin. Takut nanti ada saingan. Ya. Beli di mana? Resepnya apa? Jangan kasih tahu semua. Ya. Kita kalau kasih tahu resepnya dia ikutan dagang nanti. Allahu Rabbi, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita jadi kayak seekor lebah. Lebah tuh boro-boro dia gasap. Lebah nih, kata Nabi, wa waqa'at falam taksir. Lebah nih singgah tanpa merusak. Dia nggak akan merusak tempat yang dia singgahi. Bayangkan Bapak Ibu. Berarti kan seekor lebah pun tidak akan merusak apa yang kemudian menjadi tempat dia mengambil sesuatu. Boro-boro Pak, manusia. Dia ambil semuanya, dia gasap semuanya. Bukan saja kemudian dia merusak semuanya. Ya. Makanya Nabi Muhammad tuh sampai bersumpah. Manusia tuh harus seperti lebah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa seperti seekor lebah. Lebah ini kan sekali dia menyengat, langsung dia mati ya. Iya kan ya Pak? Lebah sekali nyengat mati kan? Ini luar biasa. Artinya lebah nih kalau dia membuat satu keburukan, dia sengat, dia menyakiti yang lain, dia langsung mati. Kalau Allah kemudian menetapkan hukum yang sama bagi kita, habis menyakiti orang, habis gosip, mengambil harta orang langsung mati, mungkin kita nggak ada yang hidup hari ini Pak. Kalau sekali ngerugiin orang, langsung mati. Udah mati kita semua Pak. Karena kita semuanya pasti pernah nyakitin orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ghasab ini sesuatu yang kemudian kita hindari. Ya. Kita hindari. Ya. Konsekuensi yang kemudian muncul itu berat. Ya. Bahkan jika misalnya dia ini berpindah tangan. Ya. Dia berpindah ke tangan orang lain, kemudian di tangan orang lain itu harta itu hilang. Ya. Ini pun diatur. Yang terjadi kan kadang-kadang Pak, ini contoh ya, ada orang sewa mobil. Sewa ternyata dia curi. Habis itu dia jual kepada orang. Habis itu nih orang, wah pokoknya udah berpindah tangan kemana-mana ya. Dalam Islam itu diatur. Ya. Kalau pihak ketiga ini dia tahu bahwa ini hasil ghasab, maka dia ikut tanggung jawab. Apa istilahnya kalau kita bilang tuh penadah ya. Maka dalam Islam penadah pun kena hukumnya. Ya, karena dia tahu ini sesuatu yang zalim, maka kemudian harus diinikan. Saya kira tentang ghasab ini kita hindari ya, karena ini sesuatu yang membawa kerugian tuh dunia sampai akhirat. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari dosa ghasab yang mungkin pernah kita lakukan, sengaja tidak sengaja ya, bahkan yang kita sampaikan di pertemuan lalu, bahkan bercanda pun hindari.
Kan kadang ada yang bercanda dia simpan handphone temennya. Ya. Kalau bisa jangan gitu. Ada kejadian di sini. Ya sikit-sikit nggak apa-apa lah ya. Yang penting habis disembunyiin dibalikin lagi ya. Cuman sebaiknya dikatakan hatta bercanda jangan ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita. Dosa gosip yang kemudian mungkin dulu pernah kita lakukan tanpa kita sadari. Ya. Dan Allah memberikan kepada kita rezeki dari tempat yang halal. Insya Allah. Ya. Perumpamaan orang mukmin itu kayak lebah. Ya. Tapi ingat bapak-bapak, madunya madu yang asli ya. Bukan mencari madu yang lain. Antum bawa pulang yang lain, ya, antum bisa disengat sama ibu-ibu di rumah. Ya. Sengatannya lebih sakit daripada sengatan lebah. Baik, silahkan Mas Nafi, kalau ada yang mau bertanya kita diskusi aja di waktu sisa.